Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Gumilar. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Sini saya akan menjelaskan tentang Marifatul Quran untuk tugas UTS. Di slide pertama itu Marifatul Quran. Kalamullah istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz, ucapan atau murokab tersusun, mufid memberi faidah, dan bil wadli dengan sebuah tujuan. Kalamullah ada 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Tarifatul Quran. Mengenal Tarifatul Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi dengan jauh dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah, bersifat Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nazm ayat 3-4. Wa ma ya'tiku anin hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukannya kepadanya. Berikutnya ada sejarah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Laul Al-Mahfuz, yaitu salah satu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Laul Al-Mahfuz ke Baitul Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Dan berikutnya nama-nama Al-Quran. Al-Quran, kitab suci agama Islam, memiliki banyak nama. Nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu sendiri yang memakai istilah tertentu untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Yang pertama Alkitab, yang artinya itu kitab. Yang kedua itu ada Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang ketiga Al-Furqan, memiliki arti pembeda. Yang keempat Ar-Rahman, nama ini memiliki arti rahmat. Yang kelima ada Ar-Ruh, memiliki arti ruh. Selanjutnya ada As-Syifa yang berarti obat. Yang ketujuh ada Al-Haq yang artinya kebenaran. Yang kedelapan Al-Mauzah dan Al-Bayan yang memiliki arti nasihat dan penerangan. Yang kesembilan Az-Zikr yang berarti memberi peringatan. Dan ke-10 An-Nur artinya cahaya. Al-Burhan yang memiliki bukti kebenaran. Dan yang terakhir ada Al-Busyra, memiliki arti berita gembira. Berikutnya ada Asmaul Quran, fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi keselamatan, kemaslahatan, dan kepentingan mereka, khususnya bagi umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrizan nasya minas zulumati illa nuri biizni rabbihim illa syiratil azizil hamid. Yang artinya, ini adalah
kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.